Tabe, Berimba Kareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita seputar Sulawesi Tengah hari ini bersama saya, Aurel Agia. Sejumlah informasi aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Longsor kembali terjadi di kawasan kebun kopi Kabupaten Parigi Motong. Ratusan personil Polda Sulteng melakukan aksi donor darah untuk membantu ketersediaan darah di Palu. Belasan petani dan pelaku UMKM memamerkan berbagai produk hasil pertanian. Longsor kembali terjadi di kawasan kebun kopi, Kecamatan Parigi Motong, Kamis pagi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun 2 mobil terkena material longsor. Longsor yang terjadi di kilometer 8 jalur Trans Sulawesi ini kembali terjadi sekitar pukul 7 pagi. Saat itu, sejumlah kendaraan roda 4 melintas dan secara tiba-tiba terjadi longsor yang menutup badan jalan. 2 unit mobil tertimpa material longsor. Beruntung, penumpang mobil tersebut berhasil menyelamatkan diri. Akibat longsor tersebut, arus lalu lintas kendaraan di jalur yang menghubungkan Sulawesi Tengah dengan Gorontalo ini lumpuh total. Ratusan kendaraan roda 2 maupun roda 4 tertahan dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Seperti yang terlihat saat ini, situasi arus lalu lintas belum bisa dilewati disebabkan adanya tanah longsor yang menutupi badan jalan. Untuk ketinggian material longsoran sekitar 7 meter dan panjang material longsoran sekitar 100 meter. Petugas lalu lintas Polres Parigi Motong bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Parigi Motong mengerahkan 2 alat berat untuk mengangkat material longsor. 2 jam kemudian, jalan Trans Sulawesi sudah bisa dilalui. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Parigi Motong. Ratusan personil Polda Sulawesi Tengah mengikuti aksi donor darah Kamis pagi. Aksi ini bagian dari upaya membantu ketersediaan darah di Kota Palu. Selama ini, Palang Merah Indonesia Sulawesi Tengah mengalami krisis stok darah. Personil Polda Sulteng yang didominasi satuan lalu lintas ini menjalani pemeriksaan tekanan darah terlebih dahulu sebelum dinyatakan boleh mendonorkan darahnya. Donor darah ini digelar di Aula Ditlantas Polda Sulawesi Tengah selama 1 hari. Dari kegiatan sosial yang menjadi rangkaian Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-69 tersebut, Polda Sulawesi Tengah berhasil mengumpulkan 100 kantong darah. Kantong darah tersebut selanjutnya diserahkan ke pihak PMI Sulawesi Tengah untuk membantu mengatasi kekurangan stok darah. Kegiatan donor darah kami melibatkan kurang lebih 200 personel anggota Polri yang telah menyumbangkan darahnya bekerjasama dengan PMI. Dan dapat dipastikan donor darah tersebut sudah melalui proses pemeriksaan untuk personil yang akan memberikan donornya, yaitu berupa memastikan baik tensi maupun HB-nya sesuai dengan syarat untuk sebagai pendonor. Aksi donor darah gencar dilakukan oleh berbagai pihak di Kota Palu untuk membantu ketersediaan stok darah. Selama ini, pasokan darah diberikan kepada pihak rumah sakit di Kota Palu, Parigi Motong, dan Donggala. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Pola hidup masyarakat dengan gaya hidup sehat ikut mendorong berbagai peluang usaha, salah satunya sayuran hidroponik. Bisnis bidang pertanian ini makin berkembang dan diminati berbagai kalangan. Apalagi proses pengembangan usaha tersebut lebih mudah dan keuntungannya cukup menggiurkan. Tidak membutuhkan modal terlalu besar dan lahan yang luas. Bisnis ini pun banyak dikembangkan masyarakat di Kota Palu. Asma, salah seorang warga Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, sukses mengembangkan bisnis sayuran hidroponik. Beragam jenis sayuran ditanam mulai selada, sawi, pakcoy, hingga daun mint.
Usaha yang dirintis sejak 2016 silam cukup membantu perekonomian keluarganya. Ya, alhamdulillah kalau untuk penjualannya itu kita jual di pasar tradisional, kita juga jual di pasar modern, kita juga jual ke swalayan-swalayan, toko buah dan sayur, dan keluar kota. Hasil usaha sayuran hidroponik Asma pun kini tidak hanya dinikmati keluarga dan tetangganya. Beragam sayuran tersebut juga diminati dan laku terjual di pasar tradisional hingga pasar modern Kota Palu. Julianus Kay melaporkan dari Palu.